Si Rizky itu duduk di sofa panjang, si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada apa namanya tuh kayak meja ya, meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak ya, furniturnya aja itu kayaknya kalau dari tempatnya Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky, karena itu meja gede banget cong, at least tuh masih manjat. Nah, nggak lama Niki duduk, dia lempar lah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu Niki masih kayak yang belum ngelawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah, Bapak Rizky yang terhormat itu langsunglah mengeluarkan kata-kata mutiara. Di situ pecah, melawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngata ini luar biasa lah. Memang diakui si Niki ini ada ngelawan, tapi sekedar mulut. Terus ada yang jatuh tapi nggak ngerti nih dilempar atau gimana gitu loh dari pihak Nikinya. Tapi sepenglihatan staff di situ, Niki itu dalam posisi dipegang. Menyampaikan di sini bahwasanya Bang R ini adalah saudaramu juga. Ini satu daerah kita yaitu di Lampung, tapi kita sama-sama dibesarkan ataupun kecilnya dulu di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu di Krui ya. Nah, adapun dengan adanya pernyataan Mbak inisial MM ini bahwasanya dia ada indikasi tindakan kekerasan, silakan saja dibuktikan. Nah, jangan menyampaikan narasi-narasi yang liar sehingga mendegradasi daripada Bang R yang dekat dengan Pak PS tentunya. Nah, di sini pun saya mewakili daripada teman-teman advokat siap sebagai kuasa hukum daripada Bang R tentunya. Dan untuk Mbak NM itu silakan saja kumpulkan bukti-bukti bahwasanya mengalami tindakan kekerasan. Nah, mungkin yang lainnya ataupun sebelumnya lawannya tidak kuat ataupun kurang untuk melayani, tetapi kalau kali ini insya Allah kita kalau diberikan kepercayaan oleh Bang R, kita siap untuk melayani Mbak NM gitu ya. Sampai saat ini dari pihak Nikita Mirzani masih belum melakukan sesuatu ke proses hukum, tapi lebih ke podcast ya, sehingga itu membuat nama baik dari Rizky Irfansyah tercemarkan. Nah disinilah memang harusnya ada sesuatu yang ditindaklanjuti dari Nikita Mirzani ini untuk memproses masalah ini lebih lanjut jika dia merasa dirugikan terkait dari kelakuan Rizky Irfansyah. Apalagi jika ada bukti-bukti. Nah, konon kabarnya dari video yang di awal tadi ada banyak saksi yang melihat kejadian itu. Tapi mengapa Nikita Mirzani hingga saat ini masih belum melaporkan Rizky Irfansyah? Kemudian juga ada selentingan-selentingan yang saya baca di komentar-komentar bahwa semuanya ini settingan karena ada kaitannya dengan Pilpres yang mana saat ini kan lagi gonjang-ganjing keputusan MK. Nah, tentunya hal ini untuk memecahkan dari perhatian publik. Apakah seperti itu? Ya, nggak tahu lagi ya. Cuman di sini yang ingin saya prediksi adalah apakah masalah ini akan berlanjut ke proses hukum ataukah melemah begitu saja? Mari kita lihat. Simbol satu tongkat. Satu tongkat ini memulai sebuah tindakan yang baru, mengawali sebuah tindakan. Nah, tindakan apakah yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak ini? Apakah berdamai? Apakah kemudian membuat masalah ini menjadi mengalir begitu saja, kemudian melemah dan tidak digubris lagi oleh netizen? Apakah seperti itu ataukah ke proses hukum? Ada simbol 8 pedang. 8 pedang ini lambang dari sesuatu yang membuat seseorang tuh kepikiran ketika mau melangkah. Jadi di sini masih ngambang masalah ini antara berproses hukum ataukah tidak ya. Jadi di sini teman-teman belum melakukan sesuatu sudah membayangkan yang nanti begini, nanti begitu, jatuhnya nanti seperti ini, seperti itu. Jadi ada apa ya? Ada keraguan melangkah. Apakah saya harus
memproses hukum atau tidak, seperti itu. Kayaknya ini dari pihak dari Nikita Mirzani ya. Selanjutnya The Emperor yang ada kaitannya dengan kekuatan, kekuasaan. Nah, karena kita juga tahu bahwa Rizky Irfansyah ini adalah aspri dari Pak Prabowo. Ini ya, ada Emperor, ada semacam kekuatan yang ketika misalnya Nikita Mirzani memproses hukum, tentunya harus bisa membuktikan apakah dia memang menghadapi kekerasan, ataukah kekerasannya itu seperti apa, kemudian kekerasan itu awal muawalnya karena apa, tentunya ini nanti akan dikorek-korek, dan ini tidak semudah itu untuk bisa mempercayai dari kedua sisi. Karena di sini ketika ada The Emperor pasti ada aturan-aturan yang diberlakukan pada keduanya. Tentunya ada untung ruginya pada keduanya orang tersebut ketika sampai ke proses hukum. Makanya di sini dari pihak Nikita mikir-mikir dulu ketika mau memproses hukum. Kenapa? Karena mungkin dia belum visum. Tapi seandainya belum visum kan ada CCTV yang bisa menguatkan juga konon kabarnya banyak saksi yang melihat kejadian tersebut. Selanjutnya ada simbol Nikita Mirzani keluar, Ratu Pedang, yang pada akhirnya memutuskan masalah ini diputuskan ke arah mana. Karena pihak Nikita Mirzani ini dari video yang kita tayangkan tadi, yang saya tayangkan tadi, dalam posisinya sebagai korban ya. Jadi yang bisa menggugat dari Rizky Irfansyah ini adalah Nikita Mirzani. Karena dia sebagai korban memposisikan dirinya seperti itu. Tapi di sini ada sebuah keputusan dari Nikita Mirzani yang ke arah mana putusannya? Ke arah 10 koin. Ke arah yang tidak akan meneruskan masalah ini ke proses hukum. Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini melambangkan bahwa masalah-masalah yang sedang ramai di media sosial terkait hubungannya Nikita Mirzani dengan Rizky Irfansyah pada akhirnya luluh begitu saja atau mengalir begitu saja tanpa ada sebuah proses hukum. Karena di sini dari pihak Nikita berpikir panjang ketika ingin memproses hukum, tentunya apakah karena tidak ada visum dokter dan lain sebagainya. Karena untuk bisa menuju proses hukum ini perlu sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan di ranah hukum. Nah, kemudian di sini dari pihak Nikita Mirzani memutuskan bahwa semuanya ini biar berakhir begitu saja. Tapi di sini juga ada 10 koin. Nah, dari kasus ini nama Nikita menjadi terekspos kembali, menjadi diingat kembali, dan di sini merupakan juga mendatangkan cuan buat Nikita Mirzani ketika masalah ini dilarut-larutkan. Apakah seperti itu kah? Ya, kita nggak tahu lagi ya, cuman di kartu ini melambangkan adanya 10 koin. Tapi kalau proses hukum sepertinya Nikita tidak ingin ke arah sana, walaupun dia memposisikan dirinya sebagai korban dari sebuah kekerasan. Tapi keputusannya dia seperti itu juga banyak pertimbangan ya. Dan di sini Nikita Mirzani dari boomingnya masalah ini mendatangkan cuan di sini. Ada 10 koin. Namanya terangkat kembali ya, habis dengan Antonio Dodola yang ramai seperti itu, kemudian berlarut-larut dengan Loli, sekarang berlarut-larut lagi dengan pengunjung lain ya. Terus saksinya itu yang dari staffnya ya, itu ada waitress sama floor manager. Terus sudah kan dia tuh turun, di bawah ada kejadian lagi coy. Itu yang nyaksin pas security, staffnya Rizky yang badannya kayak saya, itu di